Bab 3, Situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kelahiran. Pemberitahuan kelahiran, bagian pertama. Rangkaian argumen berikutnya adalah sehubungan dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kelahiran Yesus Kristus dan Nabi Suci Muhammad. Latar belakang yang pertama di antara keduanya, ini diperoleh dengan bukti pemberitaan tentang kelahirannya. Argumen tersebut berbunyi demikian. Keajaiban alam tentang kelahiran Kristus dibuktikan oleh Quran. Berita gembira itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Berlainan sekali dengan kelahiran Muhammad, ia tidak banyak diberitakan di dalam Quran. Kelahirannya biasa saja, dan tidak ajaib, tidak juga luar biasa. Karenanya demi menghormati kelahiran Kristus, anak Maryam tentu lebih istimewa dari Muhammad. Argumen tersebut terdiri dari dua bagian, yakni 1. Kelahiran ajaib Kristus, dan 2. Berita gembira tentang itu yang telah diberikan kepada Maryam. Mari kita ambil bagian yang pertama. Apa yang disebut keajaiban itu sepenuhnya tidak diceritakan dan tidak dicantumkan di dalam ayat Quran suci. Kitab suci ini membicarakan kelahiran Yesus, biasa saja, seperti anak-anak manusia lain dilahirkan. Penjelasan yang terang ini diberikan di dalam surat yang berjudul Maryam. Lalu mengandunglah ia, dan ia menyingkir dengan dia ke tempat yang jauh. Dan rasa sakit karena akan melahirkan, menggerakkannya menuju ke batang kurma. Ia berkata, "Aduhai, sekiranya aku mati sebelum ini, dan jadilah aku barang yang dilupakan sama sekali." Quran Suci, Surat 19, ayat 22 hingga 23. Ini menunjukkan jelas sekali bahwa Maria mengandung Yesus dalam keadaan seperti biasa, sama seperti perempuan lainnya mengandung anak dan melahirkannya dalam keadaan biasa, sebagaimana kaum perempuan lain melahirkan anak. Tak ada yang aneh-aneh ataupun ajaib dikala mengandung maupun melahirkan. Tidak ada ayat Quran suci yang menyatakan bahwa Maria mengandung Yesus karena Ruhul Kudus. Bahkan Nabi Suci sendiri mengatakan perihal itu yang membuat utusan kaum Kristen Najran bungkam 1000 bahasa. Sesungguhnya Yesus, ibunya mengandung beliau, sama seperti perempuan lainnya yang sedang hamil, dan Maria melahirkan beliau sama pula seperti perempuan-perempuan lainnya melahirkan anak, dan beliau memberi makan putranya sama seperti seorang ibu memberikan makanan kepada bayinya. Ruhul Ma'ani, bab 3. Apakah Yesus dikandung tanpa hubungan orang tua laki-laki? Quran Suci, seperti telah saya katakan, tidak menjawab pertanyaan ini. Tidak ada pula sabda Nabi Suci yang tercatat mengenai perkara ini. Tidak pula seluruh kaum muslimin mengakui itu. Ada beberapa orang yang menjawab pertanyaan di atas itu, tapi negatif, lainnya lagi ada juga yang memperkuatnya. Pertama-tama kita akan ambil pandangan yang belakangan. Meskipun kita duga Yesus dilahirkan tanpa perantaraan orang tua laki-laki, ketidaknormalan ini tidak ada dasarnya bagi kita untuk mempertimbangkannya bahwa beliau lebih istimewa daripada para nabi lain yang ternyata mereka beramal luar biasa lebih besar lagi, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan biasa secara alami. Pikiran orang waras tidak bisa membayangkan bagaimana kelahiran orang yang tak normal seperti itu bisa lebih istimewa dari orang lain. Sudah tentu, jika itu dipercayai hanya sebagai penebus dosa dan trinitas, maka masalah itu tak perlu ditanyakan lagi, tapi bila itu ditunjukkan sebagai suatu argumen, hal tersebut harus dipikirkan dan harus dijelaskan kenapa akhlak mulia dan sifat-sifat ilahi itu tak bisa dimiliki oleh orang-orang yang dilahirkan secara alami, di mana sifat yang alami tersebut di luar orang yang dilahirkan tak normal ini.
Saya katakan itu kondisi tidak normal menurut pandangan kaum muslimin, sebab tak seorang muslim pun percaya bahwa Roh Kudus bercampur dengan orang tua perempuan, dan juga tak ada keajaiban Yesus sebelum dilahirkan, dan juga Maryam itu bukan nabi perempuan dan tidak membangkitkan generasi bangsa Israel. Lagi pula, mukjizat adalah suatu perbuatan yang terjadi di hadapan umum, dan hal itu diperlukan untuk memuaskan dan meyakinkan orang lain, namun kedua unsur ini tidak ada dalam kasus ini. Bagaimana mungkin ada orang di dunia yang mengetahui bahwa Maryam telah mengandung seorang anak tanpa hubungan intim dengan seorang laki-laki? Jika faktanya dia mengandungnya secara luar biasa seperti itu, hal itu bisa menjadi mukjizat bagi dirinya dan bagi dirinya saja. Dan siapa yang akan menerima pernyataannya dalam masalah ini ketika dia tidak dapat menghadirkan satu pun saksi? Bahkan, alih-alih memuaskan dan meyakinkan, hal itu hanya akan menimbulkan keraguan serius lebih lanjut mengenai kebenaran kenabian Isa. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun pembenaran untuk menyebut hal itu sebagai mukjizat, yang mana tidak seorang pun di dunia ini bisa memiliki informasi langsung mengenainya sama sekali. Bahkan suami Maryam, seorang yang adil, menurut Injil, bertekad menceraikannya secara diam-diam, menahan diri karena rasa kasihan padanya, dari menjadikannya tontonan umum. Kitab Matius, pasal 1, ayat 19. Seandainya bukan karena penglihatan yang dilihatnya sesudahnya, dan dengan demikian bahkan dalam kasusnya, penglihatan itulah yang memuaskannya dan bukan pembuahannya, dan karenanya penglihatan itu, bukan pembuahannya, yang memenuhi tujuan sebagai mukjizat dalam kasusnya. Namun, jelas sekali, orang-orang Yahudi tidak melihat penglihatan serupa, dan jadi tidak ada mukjizat bagi mereka. Konsepsi luar biasa yang didakwakan itu karenanya hanyalah suatu kondisi yang tidak normal, dan jika itu benar-benar terjadi dengan cara ini, itu hanyalah sebuah tanda bahwa yang terakhir dari garis agung nabi-nabi Bani Israel telah datang ke dunia dan kenabian itu kini akan berpindah kepada keturunan Ismail. Garis keturunan lain Ibrahim yang kepadanya janji itu telah dinubuatkan. Katakanlah, jika itu mungkin, bahwa orang itu datang ke dunia ini hanya melalui perempuan saja, dan bukan hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah pasti ini tidak terbukti. Jika kelahiran ke dunia ini lain daripada yang lain serta membawa gelar luar biasa, niscaya Adamlah manusia yang paling sejati dan jauh lebih hebat daripada Yesus Kristus, sebabnya adalah dia datang ke dunia ini tanpa perantara ayah dan ibu. Bahkan Hawa pun bisa lebih unggul daripada Yesus Kristus, sebab ia datang ke dunia ini sama seperti dia, karena, menurut cerita, dia itu dibuat dari laki-laki. Dengan demikian, laki-laki lebih unggul dari perempuan, jadi Hawa lebih hebat dari Yesus Kristus. Dan yang paling menakjubkan dari semua ini adalah Melkisedek, yang diceritakan di dalam kitab Kejadian 14 yang kependetaannya, atau keimamannya sangat dikenal oleh Ibrahim. Karena Melkisedek ini, Raja Salem, pendeta dari Yang Maha Tinggi, kitab di dalam Perjanjian Lama bahasa Indonesia disebut Imam Allah yang Maha Tinggi, bertemu Ibrahim setelah menaklukkan raja-raja dan memberkatinya, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keturunan, tidak memiliki hari pertama, tidak pula hari akhir, tapi diciptakan seperti anak Tuhan, tetap menjadi pendeta selama-lamanya, atau imam yang abadi, sama seperti anak Allah. Ibrani, pasal 7, ayat 1 hingga 3. Dikatakan bahwa, tanpa ayah, artinya adalah ayahnya tidak disebutkan di dalam Bible, dan arti tidak memiliki hari awal maupun hari akhir, menunjukkan bahwa Bible tidak mengatakan kapan dia dilahirkan dan kapan dia mati. Itu bukan saja bermain-main dengan bahasa,
tapi juga pengkhianatan kebodohan Paulus yang mengatakan dengan jelasnya bahwa dia dibuat sama seperti anak Tuhan. Bagaimanapun juga Adam, Hawa, dan Melkisedek diketahui pasti memiliki keunggulan yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus yang dilahirkan tanpa ayah jika itu dipandang dalam kriteria kebesaran. Karenanya, jika kita menelusur ke akar permasalahan yang kita dapati, Quran suci dimanapun tidak membicarakan Yesus dikandung secara ajaib, tidak juga menyatakan bahwa Yesus tidak mempunyai ayah. Dalam hal tidak adanya pernyataan yang jelas dan tuntas baik di dalam Quran suci maupun dari sabda Nabi suci yang diriwayatkan dalam hadis, kita sebenarnya bisa menarik kesimpulan dari beberapa kata tertentu dari Quran, dan dalam hal inilah saya akan membicarakannya secara singkat. Tekanan paling utama terhadap masalah ini adalah ketika kabar gembira tentang seorang anak yang diberitahukan kepada Maryam, yakni dia berseru, "Ya Rob, bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak, padahal seorang laki-laki pun belum pernah menyentuhku?" Dan jawaban selanjutnya, kendati demikian, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bila Dia menentukan suatu perkara, Dia hanya berfirman kepadanya, "Jadi, maka jadilah itu." Quran Suci, Surat 3, ayat 46. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hal ini dan jawabannya adalah janji tersebut telah diberikan bahwa Maryam akan hamil tanpa seorang laki-laki menyentuhnya. Kesimpulan itu tidak benar, karena kabar yang sama pun telah diberikan kepada Zakaria. Dia berseru, "Ya Rob, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah berusia lanjut dan istriku mandul?" Dan jawaban selanjutnya, kendati demikian, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Suci, Surat 3, ayat 39. Kata yang sama, kadzalika, digunakan untuk menekankan kenyataan bahwa perkara yang telah ditentukan itu mesti dan harus terjadi. Sebagaimana kata, kendati demikian, yang belakangan bukan berarti bahwa si anak itu akan lahir dalam keadaan istri Zakaria masih mandul, begitu pula dalam perkara Maryam, bukan berarti si anak itu akan dilahirkan olehnya dalam keadaan tak ada laki-laki yang menyentuhnya. Kata, kendati demikian, dalam dua perkara itu menunjukkan tekanan jaminan yang diberikan untuk diketahui bahwa apa yang telah dikatakan itu akan terjadi kelak. Quran Suci tidak mendukung pandangan bahwa nazar ibunya Maryam yang mempersembahkan dirinya mengabdi kepada Tuhan dengan diam-diam bernazar tetap menjadi perawan, sementara ia bernazar, ia pun berbicara dalam kata-kata yang jelas tentang anak-anak Maryam, dan aku mohonkan untuknya dan keturunannya dalam perlindungan dikau. Quran Suci, Surat 3, ayat 35. Kata-kata keturunannya jelas sekali menunjukkan apa yang dinazarkan ibunya Maryam berarti dia akan menikah dan mempunyai anak-anak seperti perempuan lain di dunia ini. Kesimpulan ini sebenarnya merobohkan semua paham teori keajaiban yang dibuat Injil. Kehidupan Maryam sebagaimana dilukiskan tadi jelas sekali menunjukkan bahwa ia seorang perempuan yang hidup bersama suaminya dalam hubungan biasa antara suami istri. Di dalam ayat pertama Injil Matius kita baca, "Kemudian Yusuf bangun dari tidur lalu ia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan, dan ia mengambil istrinya. Dan ia tidak mencampurinya sampai ia melahirkan anak laki-laki pertamanya." Kitab Matius, pasal 1, ayat 24 dan ayat 25. Yusuf tidak mencampuri istrinya sampai ia melahirkan. Ini tidak membutuhkan komentar, karena sudah terlalu jelas. Dari situ jelas sekali menunjukkan bahwa si penulis Injil mengartikannya bahwa setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maryam hidup sebagai suami istri. Pernyataan lain di dalam Injil jelas menunjukkan bahwa bukan hanya Yusuf dan Maryam saja yang hidup sebagai suami istri, namun juga keduanya diberkahi sejumlah anak,
saudara laki-laki maupun saudara perempuan Yesus Kristus. Sementara Yesus berbicara dengan orang-orang, terlihat datanglah ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar ingin berbicara dengannya. Lalu salah seorang dari mereka berbicara kepadanya, "Lihatlah ibu Anda dan saudara-saudara Anda berdiri di luar." Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku." Matius pasal 12 ayat 46 hingga 48. Dan lebih lanjut lagi. Dan ketika dia datang ke kampung halamannya, dia mengajar mereka di sinagog, mereka itu merasa heran dan berkata, "Dari mana orang ini mempunyai hikmah dan pekerjaan mulia ini? Bukankah ia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya yang dipanggil Maryam? Dan saudara-saudaranya James dan Yusuf dan Simon dan Yudas? Dan saudara perempuannya, bukankah mereka bersama-sama kita?" Kitab Matius, pasal 13, ayat 54 hingga 56. Dan di dalam Lukas, pasal 2, ayat 7, Yesus disebut anak pertama Maryam. Ia tidak saja mempunyai anak laki-laki. Di sana ditunjukkan dengan jelas bahwa Maryam juga mempunyai keturunan lain. Dari sini, jelas sekali tidak saja Maryam dan Yusuf itu hidup bersama sebagai suami istri, ternyata mereka juga punya banyak anak selain Yesus Kristus, dan terhadap inilah Quran Suci menunjukkan kata-kata adanya keturunan Maryam. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa salah sekali untuk mengambil kesimpulan bahwa Maryam itu tetap sendirian tanpa menikah, ini tertera pada kata-kata. Dan Maryam anak perempuan Imran, yang menjaga kesuciannya yang terdapat di surat Tahrim, surat 66, ayat 12. Setiap perempuan yang telah menikah dan hidup bersama suaminya sebenarnya itulah yang menjaga kesuciannya, dan karena inilah Quran Suci membicarakan perempuan yang telah menikah disebut muhsanat, yakni mereka yang menjaga kesucian. Kata-kata ini hanya diselewengkan oleh fitnah bangsa Yahudi terhadap Maryam.